Salah satunya telinga. Bagaimana? Apakah mutlak ketika kita masukkan tangan langsung batal? Ataukah bagaimana? Ini disebutkan yang nggak boleh itu ini telinga ada batasan. Kalau kita nih jari kita taruh mentok, situ ada batasnya. Tapi kalau udah pakai tetes telinga, kemudian pakai ketumban dalam-dalam, itu tidak dianjurkan. Apalagi sampai geliin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, bersolawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat remaja Allah dimanapun Anda berada, hari ini kita ingin mencoba berbincang-bincang ringan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini kita pertanyakan kaitan dengan amalan bulan puasa, amalan dengan ibadah puasa. Nah, bisa jadi mungkin beberapa nanti pertanyaan ini yang selama ini juga menjadi pertanyaan di dalam diri sahabat semuanya, yang insya Allah akan kita bahas dengan narasumber kita, Al-Mukarram Ustaz Khairul Rafiqi LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah masih sehat, masih kuat. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya Ustaz, ini kan banyak Ustaz, selama ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga kita masih jatuhnya jadi kayak ragu Ustaz. Ragu, jadi mungkin kurang yakin yang berkaitan dengan ibadah puasa Ustaz. Padahal udah bertahun-tahun puasa. Ustaz. Ya, jadi banyak sebenarnya Ustaz yang ingin ditanyakan atau mungkin jadi ragu yang saya kerjakan ini benar apa enggak sih? Nah, langsung aja Ustaz ya. Pertanyaan pertama nih Ustaz. Jadi Ustaz, ada juga orang bertanya, niat puasa Ustaz. Masya Allah. Niat puasa ini kapan sebenarnya kita baca Ustaz? Apakah malam hari atau ketika sahur? Nah, gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang pertama niat. Ya, ini memang banyak pertanyaan tentang niat. Tapi memang harus kita ketahui bahwasanya ibadah itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'mal binniyat. Apalagi ibadah fardu. Dan puasa pun itu diperintahkan untuk kita berniat ketika berpuasa. Tapi harus diingat, niat puasa ini berbeda dengan niat puasa sunnah-sunnah lain. Ya, ada 3 syarat untuk niat puasa wajib, atau disebut 3T kalau kami dulu. Yang pertama harus takrar, harus berulang-ulang setiap hari. Kemudian yang kedua harus ta'yin, ditentukan puasa wajib apa, mau nazar ataukah dia puasa qadha atau puasa Ramadan adaan. Kemudian yang ketiga yaitu harus tabit, niatnya itu harus bermalam. Makna bermalamnya apa? Kita wajib berniat puasa Ramadan itu sebelum terbit fajar. Jadi nggak boleh sebagaimana puasa sunnah. Kalau puasa sunnah telat bangun misalnya, waktu pagi-pagi udah bangun jam 8, kayaknya kenyang nih, puasalah hari ini. Atau ketika pulang ke rumah, rupanya beras sudah habis, gas sudah habis, malas keluar, mager misalnya, puasalah, nggak boleh kalau bulan puasa, kalau puasa Ramadan. Seperti itu. Jadi 3 ini harus ada. Ta'yin, tabit, tikrar. Yaitu ditentukan puasanya, puasa wajib apa. Kemudian yang kedua harus bermalam, niatnya maknanya sebelum terbit fajar. Yang ketiga takrar, berulang-ulang tiap hari. Tiap malam itu harus berniat. Itu kan. Terus kaitan dengan lafaz niat yang selama ini kita hafal Ustaz mungkin. Kan nawaitu shauma ghadin. Masyaallah, berniat puasa untuk esok hari. Ya. Nah, kalau kita baca misalkan ketika sahur, berarti kita niat untuk besoknya gimana? Memahami redaksi niat tadi Ustaz. Ya, harus dipahami dulu bahwasanya niat itu mahalluhu al-qalb. Tempatnya itu di hati. Jadi lafaz ini adalah untuk menguatkan hati. Makanya dalam mazhab Syafi'i memang disunahkan supaya hati ini betul-betul kuat, kokoh ketika kita berniat. Kemudian niat itu minimal 3 itu. Yang pertama kita harus tentukan puasa apa, kemudian fardunya, kemudian fi'ilnya apa. Jadi harus kita tentukan. Berarti cukup dengan niat nawaitu shauma Ramadan. Udah cukup. Saya berniat puasa Ramadan karena udah ma'ruf puasa Ramadan ini puasa wajib. Jadi jangan sampai gara-gara nggak niat karena panjang kali niatnya dia nggak hafal bahasa Arab ya.
Itu ketika ditanya, kenapa nenek nggak puasa? Nggak hafal niat. Niat itu di dalam hati. Niat dengan bahasa Indonesia pun boleh, bahasa Aceh boleh. Di dalam hati ketika besok saya puasa Ramadan, itu udah niat. Jadi itu redaksinya saja, tapi tetap niat itu di dalam hati. Kita betul-betul besok mau berpuasa Ramadan sebelum sahur, atau dengan perbuatan makan sahur pun, ketika kita tahu makan sahur ini untuk berpuasa, itu disebut juga niat juga, gitu. Jadi nggak usah dipersulit dengan masalah niat ini. Itu lah. Berarti artinya kita boleh juga kita baca malam hari, Boleh, ketika sahur juga boleh. boleh. Apalagi orang-orang dulu biasanya kalau di menasah itu biasanya habis taraweh ada di talqinnya. Nah, itu tujuannya ya untuk mengingatkan, walaupun bukan dengan lafaz tapi dengan hati. Gitu. Oke, sudah clear berarti satu permasalahan teman-teman. Nah, yang kedua, ini sering juga ditanyakan oleh kita semua ini, boleh nggak Ustaz? Kita itu sikat gigi ketika sedang berpuasa. Masya Allah, sikat gigi nggak boleh kalau sikat giginya ditelan. Kalau ditelan sikat giginya itu nggak boleh. Meninggal. Sikat gigi tetap sunnah dalam ibadah berpuasa. Nah, tapi dengan banyak catatan. Catatan pertama, kalau ketika berpuasa dia sikat gigi, hukumnya sunnah itu sebelum zawal, sebelum turun matahari. Jadi sebelum waktu zuhur, itu batas terakhirnya, batas terakhir. Kemudian sunnah sikat giginya pun itu ditentukan dengan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, kalau dia sikat gigi, dia itu muntah. Ada orang yang ketika sikat gigi terlalu dalam misalnya, akhirnya uap keluar-keluar misalnya, tiba-tiba muntah, itu bisa membatalkan. Jadi harus dijaga sikat gigi. Kemudian yang kedua, yaitu ketika memakai odol. Hati-hati ketika memakai odol. Kalau orang dulu kan siwak. Kalau di dalam lafadz fikihnya itu tetap disunahkan untuk bersiwak. Ya, bersiwak itu kan kita ketahui kayu arak gitu. Nah, itu bersiwak tetap sunnah sampai sebelum zawal, sebelum zuhur itu. Ya, itu. Jadi sikat gigi tetap sunnah, tapi dengan catatan-catatan yang kita sebutkan tadi. Seperti itu kan. Berarti batasnya sebelum zuhur tadi? Ya, bukan sebelum zuhur, maksudnya ketika zawal, ketika udah turun, itu udah makruh. Makruh hukumnya ya, gitu. Berarti kalau misalkan tiba-tiba bangun jam 8 pagi, mungkin tadi sahurnya di takdim, cepat, sehingga subuhnya mungkin agak telat misalnya. Pas bangun subuh kan sudah selesai waktu untuk sahur, sikat gigi berarti masih bisa. Bisa sikat gigi, tapi dengan catatan tadi. Catatan tadi, ya. Jangan pula dengar ada hadis, berarti baunya mulut orang berpuasa itu di sisi Allah itu wangi. Akhirnya sengaja dibaukan mulutnya, dikiranya makin bau makin wangi. Ini hati-hati. Maksudnya Rasulullah SAW itu orang paling sempurna dalam ketaatan kepada Allah. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau membersihkan mulutnya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa, karena kita tahan lapar, tahan haus, kadang-kadang nggak makan, nggak mengunyah, ini biasa mengeluarkan bau misalnya. Bau itu jangan khawatir, tapi tetap kita berusaha untuk menjadi yang terbaik ketika bersama orang lain. Jadi tidak mengganggu orang lain, seperti itu. Oke, sudah clear ya teman-teman terkait dengan pertanyaan kedua. Nah, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Ini Ustaz, kaitan dengan boleh nggak kita ini membersihkan telinga Ustaz, ketika sedang berpuasa? Ya, membersihkan telinga dia dalam hal yang membatalkan puasa, salah satunya yaitu menjaga 5 rongga yang terbuka agar tidak kemasukan. 5 rongga ini kan mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang. Salah satunya telinga. Bagaimana? Apakah mutlak ketika kita masukkan tangan langsung batal? Ataukah bagaimana? Ini disebutkan yang nggak boleh itu ini telinga ada batasan. Kalau kita jari kita taruh mentok, situ ada batasnya. Tapi kalau udah pakai tetes telinga, kemudian pakai ketumban dalam-dalam, itu tidak dianjurkan. Apalagi sampai geli itu saja. Itu sebatas. Ya, jadi hati-hati ihtiyatan. Itu untuk menjaga ya, karena memang ibadah puasa ini ibadah wajib, rukun Islam, maka sempurnakanlah perkara kewajiban. Gitu. Oke, teman-teman, sudah pertanyaan ketiga, sudah clear ya, kayak dengan membersihkan telinga. Terakhir nih, Ustaz, pertanyaan keempat,
ini juga terjadi apa namanya, mungkin di antara kita ini banyak yang bertanya-tanya, yang mana yang akan saya gunakan ini? Terkait dengan doa berbuka puasa. Masya Allah. Kan banyak saat ini kita dengar nih ada beberapa versi doa berbuka puasa. Apa pakai yang apa Allahumma lakas sumtu atau mungkin mau dan lain sebagainya. Ini gimana, Sa? Jadi harus kita pahami juga bahwasanya orang berpuasa ini punya keistimewaan. Keistimewaannya itu yaitu apa? Yaitu doanya mustajab. Apalagi ketika berbuka, itu doa sangat mustajab. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika berbuka. Dan Rasulullah SAW mengajarkan doa bukan satu versi saja, tapi banyak versi yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana tadi, "Zahabal zama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Di dalam hadis Abu Daud juga, walaupun hadisnya mursal, juga disebutkan, "Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftar." Doa yang biasa kita baca. Kemudian ada juga di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat juga, yaitu "Allahumma inni as'aluka bi rahmataka allati wasi'at kulla syai' an taghfirli." Nah, ini juga doa diajarkan banyak doa berbuka puasa. Apa yang kita ambil, semuanya ambil kalau bisa. Jadi udah baca Allahumma lakasumtu, tambah lagi zama, kemudian tambah lagi Allahumma inni as'aluka birahmatika untuk minta keampunan dosa, tambah lagi, perbanyak doa ketika berbuka. Jadi jangan gara-gara ini doa itu memang bisa dengan bahasa Indonesia pun boleh. Jadi tetap adab-adab ketika berbuka itu kita sempurnakan, minimal bismillah jangan kita tinggalkan gitu, Ustaz. Iya, Masya Allah teman-teman, gimana? Sudah hilang rasa penasaran dan juga mungkin kebingungan selama ini? Jadi tadi 4 pertanyaan yang kita rangkum untuk apa namanya tayangan pada kali ini. Nanti mudah-mudahan bisa kita apa namanya tayangkan kembali. Kalau teman-teman mungkin bisa bertanya di kolom komentar nantinya, atau mungkin juga di media sosial remaja yang lainnya. Jangan lupa juga nanti bisa di follow dan juga subscribe ya media sosial remaja Al Makmur di bawah ini. Lagi Ustaz, jazakumullah khair atas ilmunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk kita semua, juga amal dan bagiantum yang menyampaikan Ustaz. Amin. Ya, terima kasih pemirsa. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.